kabar semuanya? Semoga terus sehat ya di dalam Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak, hari ini kita akan merayakan Paskah Sekolah Minggu. Semuanya senang kan? Semuanya bergembira? Nah, sebelum kita mulai Paskah kita, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, Kak Rona bantu doa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami, untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini Bapa, kami anak-anak Sekolah Minggu GZA Bukit Sion Immanuel akan memulai ibadah Paskah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kami bisa terus bersuka cita dan bisa terus merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik udah siap nyanyi belum? Kalau udah, yuk kita pujikan Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Puji Tuhan, Bapa kuasa di surga. Puji Tuhan, Bapa kuasa di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, Bapa kuasa di surga. 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 Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Tanda Paku di Kaki dan di Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, karena semua yang mengikut Dia. Sama orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, karena semua yang mengikut Dia.
Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Anak-anak Sekolah Minggu Bukit Sion, Immanuel Surakarta.
Selamat siang, apa kabar anak-anakku semua? Hari ini adalah hari yang istimewa ya buat kita. Karena apa anak-anak? Hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Apa itu arti Paskah? Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Pada Jumat Agung kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di Bukit Golgota karena dosa-dosa kita semua, supaya kita diselamatkan. Jadi hari ini adalah hari Paskah. Selamat Paskah buat anak-anakku semua. Jadi kita mempunyai tema Sekolah Minggu Bukit Sion Immanuel Surakarta. Tema Paskah tahun 2021 ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus membawa kemenangan. Kita akan baca bersama-sama. Silakan ambil Alkitabmu, kita baca 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita bersyukur anak-anak. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, yang mengalahkan kematian. Tuhan Yesus ketika dia disalibkan, karena mengasihi kita, dia meninggal pada hari Jumat Agung. Tapi ingat, tidak selamanya Tuhan Yesus di dalam kubur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Maka tema kita ini mengingatkan kita, mendorong anak-anakku semua bahwa Paskah itu sungguh-sungguh membawa kemenangan kepada kita. Kita akan bersama-sama belajar kemenangan apa yang kita terima daripada Paskah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu kemenangan atas dosa. Anak-anak tahu semua ya, manusia pertama Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Manusia terpisah hubungannya dengan Tuhan. Mereka tidak bisa lagi berhubungan langsung dengan Tuhan. Ada pemisah, jurang pemisah yang begitu jauh. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena dosa. Ingat, dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Maka anak-anakku belajar melawan dosa. Dosa itu sangat jahat, sangat buruk. Nah, Yesus memberikan kepada kita kemenangan atas dosa. Kita bisa melawan dosa. Dosa kita sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Maka kita akan bersama-sama datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan supaya kita bisa menang melawan segala dosa. Yang kedua, kita mengalami kemenangan atas maut. Maut itu adalah kematian. Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Maut di neraka, kematian di neraka selama-lamanya. Orang berdosa itu akan masuk di neraka. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus Kristus, kita percaya kepada Tuhan atas kebangkitannya, maka kita bisa terlepas dari kematian selama-lamanya kepada kehidupan yang kekal. Apa itu yang kehidupan kekal? Kehidupan kekal itu adalah surga. Hidup selama-lamanya, sangat luar biasa di surga itu. Siapa anak-anak yang suka masuk surga? Wah, tante senang masuk surga. Di surga itu tidak ada lagi susah, tidak ada lagi di sana garap PR ya, mengerjakan tugas, tidak ada lagi di sana sakit penyakit, tidak ada lagi virus corona. Maka anak-anakku semua, kita harus rindu. Semua kita harus masuk di dalam surga. Kita lawan semua perbuatan iblis. Iblis itu senang kita masuk neraka semua. Tapi Tuhan Yesus, dia datang ke dunia ini supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, yaitu surga yang kekal selama-lamanya. Yang ketiga, kemenangan atas apa? Kemenangan atas kuasa setan. Setan itu setiap saat dia ingin menjatuhkan kita supaya dia punya teman di neraka. Anak-anak,
Kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ya. Coba lihat Alkitabmu, buka di Alkitabmu 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, dia berjalan mengelilingi kita, mengintai kita, kapan waktunya kita bisa dikalahkan. Tapi jangan mau kalah sama iblis, jangan mau kalah sama setan ya. Kita harus menang. Kalau kita merasa kita nggak kuat, langsung apa anak-anak? Panggil Yesus. Yesus tolong saya. Yesus tolong saya, bantu saya supaya saya bisa mengalahkan setan ini. Nah, ayat 9, 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua orang itu pasti digoda oleh setan. Tinggal siapa yang kalah, siapa yang menang. Orang yang bagaimana ya menang mengalahkan setan? Orang yang imannya kuat. Maka iman adik-adik harus kuat. Kalau mau menang berperang, ya harus ada kekuatan. Kekuatan kita apa? Firman Tuhan. Supaya imannya bisa kuat, firmannya harus kuat. Siapa adik-adik? Anak-anakku semua yang membaca Alkitab setiap hari, ayo ngacung, udah baca Alkitab belum setiap hari? Siapa yang makan setiap hari? 3 kali sehari ya makannya ya, masih jajan ya kan? Masih makan mie ayam, es krim, wah masih banyak, coklat, masih permen. Siapa yang suka permen? Wah jangan suka permen ya, nanti gigis giginya. Nah, supaya imannya kuat, banyak baca firman, banyak berdoa. Doalah kekuatan kita. Siapa yang mau pintar, nilainya bagus di sekolah, berdoa. Bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, berikan aku kepintaran, berikan aku kecerdasan. Tuhan itu akan jawab doa kita, diberikan kita kepintaran. Nah, anak-anakku semua, kita harus selalu bertekad menjadi pemenang. Karena kita sudah merayakan kemenangan Yesus. Jangan mau kalah. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Di dalammu itu ada Tuhan Yesus. Maka jangan takut. Siapa sini penakut? Kalau malam mau keluar, ambil minum, wah nangis. Mamanya pergi keluar, dia di rumah sendiri nggak berani, nggak boleh. Kita kan kalau udah merayakan Paskah, orang yang sudah merayakan Paskah itu dia memiliki keberanian, kemenangan. Karena apa? Kita tidak pernah sendiri. Tuhan menolong kita, Tuhan menjagai kita. Mau? Sudah jelas? Mau jadi pemenang? Pemenang atas apa tadi? Yang pertama, pemenang atas dosa. Menang atas kuasa maut. Menang atas kuasa setan. Kalau kita sudah menang dari ketiga ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang terakhir, bagaimana caranya supaya kami bisa jadi pemenang setiap hari? Bagaimana caranya supaya kami menjadi pemenang setiap hari? Harus sungguh-sungguh percaya kalau Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Seandainya Yesus tidak bangkit dari kematian, apa bedanya dengan saya? Apa bedanya dengan anak-anakku semua? Masa orang buta bisa menuntun orang buta? Tidak bisa kan? Tapi karena Yesus, dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut, maka Yesus bisa menolong kita semua. Bersyukur menjadi anak Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.
lebih setia lagi mengikut Tuhan, lebih setia lagi berdoa, lebih setia lagi baca Alkitab, anak-anakku semua akan menjadi pemenang bersama-sama dengan Yesus. Tuhan memberkati. Ibu Gembala sangat senang bisa menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anakku semua. Doa ibu, doa tante, semua kalian diberkati, semua sekolahnya lancar, nilainya bagus, masa depannya diberkati oleh Tuhan. Selamat Paskah di tahun 2021. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami merayakan hari kebangkitan Tuhan. Tuhan telah mengalahkan kematian, mengalahkan maut, dan Tuhan sudah sangat memberkati kami dan mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat keselamatan yang kami terima. Berkatilah kami semua, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati gereja kami Bukit Sion Immanuel, berkati orang tua kami ya Tuhan. Selamatkan kami Tuhan, biarlah sungguh-sungguh iman kami semakin teguh kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus saja kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.